Oke, saya akan share screen ya. FM tuner. Oke, salam. Connecting codes. Bluetooth mode. The Oke, Bluetooth device is connected successfully. halo. Sudah jelas suara saya? Apakah suara saya sudah jelas apa belum ya? Dikonekkan sebentar dulu Pak ke speaker Pak. Oke, oke ya, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Oke. Oke, jadi saya akan memulai pembuatan jadwal pelajaran tahun ajaran 2022-2023 ini ya. Kalau saya lihat itu jadwal pelajarannya belum dibuat untuk 2022-2023. Jadi saya akan menaikkan siswa dulu yang tadinya di tahun akademik 2021-22 itu mungkin ada di kelas 10, sekarang kan seharusnya naik ke kelas 11. Kemudian dari kelas 11 naik kelas 12. Nah, yang kelas 12 nanti statusnya diubah menjadi lulus ya, status keluarnya. Status keluarnya diubah menjadi lulus. Jadi jangan dibuat kelas 13 gitu, jangan ya, karena nggak ada. Nah, caranya kita membahas masalah di admin dulu ya, ini sebelum ke guru ya. Jadi sebelum saya ke guru, saya akan membahas permasalahan di admin dulu untuk membuat jadwal pelajaran tahun ajaran 2022-2023 ya. Jadi di menu pendataan sistem sekolah pendataan di sini ada kelas siswa ya. Nah, di kelas siswa ini yang sudah dibuat kemarin kan yang tahun ajaran, kalau saya filter 2021-22, nah ini yang sudah dibuat ini ya. Nah, tadi sudah saya coba buat untuk kelas 11 yang IPA Putra ya. Nah, ini saya copy dari yang kelas 10 IPA Putra. Jadi saya kembali ke sini, caranya gini, misalnya saya yang putri ini ya. Yang putri ini siswanya kan ini ya, siswinya ini bisa di copy. Caranya klik copy ini seperti ini ya, copy data. Caranya klik copy data, kemudian masukkan tahun ajaran 2022, nama kelasnya kelas 11, tingkatnya tingkat 11 ya. Kemudian simpan. Nah, nanti ketika kita pilih yang ini 2022, maka akan muncul yang putri juga ya. Tadi kan baru putra. Namun jumlah siswanya masih nol. Gimana cara masukkan jumlah siswanya dari ke yang kelas sebelumnya? Caranya klik detail di sini ya, klik tombol ini, detail. Kemudian copy siswa dari kelas lain. Kita pilih tahun ajaran 2021 kelas putri ya, IPA putri ya. Kemudian copy siswa. Nah, FM tuner. nah di sini Connecting akan codes. tercopy data siswanya. Jadi sekarang siswa sudah naik kelas 11 ya. Sudah naik kelas 11. 11 IPA putri, yang ini 11 IPA putra. Nah, begitu juga untuk yang kelas-kelas lain ya. Ya silakan. Kelas-kelas lain. Di sini kan banyak kelas lain ya. Ada kelas 11 IK Putra, 11 IPA Putra, 11 IPA Putri. Ini IK apa ya? IK memang ada ya, IK ya. Oke. Dan lain sebagainya. Nah, ini sama caranya. Bisa kita copy atau kita buat baru ya. Kita copy ini 11 menjadi yang 12 saja ya, yang IK Putra ini kata copy, datanya kita copy. Kita masukkan angka atau ajaran 2022, simpan. Ini contoh yang IK Putra ya. Kemudian saya pilih 2000
ini ya, yang 2022 saya copy siswanya yang dari tahun ajaran 2000 yang dari IKA Putri 2011 ya berarti. Kan naik dia ya yang dari 2011 tahun ini ya. IKA Putra ya, IKA Putra kita copy data. Nah, gitu caranya ya. Nah, saya contohkan satu lagi. Kita copy yang IKI 12 IKA Putri ya. Saya copy menjadi tahun ajaran 2022-23, saya simpan. Kemudian 2022-23 ini kan jumlah siswanya masih 0. Nah, ini saya ambil siswanya yang dari 2021, kemudian yang IKA Putri. 11 IKA Putri. Oh, 11 IKA Putrinya belum ada ya. Nah, ini belum ada nih. Nah, sepertinya Pak Rido ini belum input ya, sepertinya ya, yang IKA Putri yang 2011 ya. Nah, coba nanti biar diinput dulu, atau bisa diambil siswanya satu-satu seperti ini ya. Nah, seperti ini, lewat upload Excel juga bisa. Kita download datanya. Nah, ini kita download. Jadi yang perlu diinput di sini hanya nomor NIS siswa ya. Nomor NIS siswa kita masukkan di sini. Cukup NIS-nya saja di Excel, di sini aja. Nah, ini dimasukkan sini NIS-nya, setelah itu diupload di sini ya. Di kolom pertama aja tadi ya NIS-nya. Kemudian upload di sini. Nah, itu kalau mau lewat Excel ya. Ini sementara saya hapus ya, karena saya kopinya belum ada data dari sebelumnya ya. Oke, saya contohkan 3 kelas ini yang sudah masuk tahun ajaran 2022-23. Jadi nanti tugasnya bagian akademik admin selanjutnya itu melanjutkan ini, menambah kelas-kelas baru untuk yang tahun ajaran 2022-23. Terutama itu untuk siswa baru ya. Siswa baru kan berarti tingkat 10 ya, tingkat 10 itu siswa baru itu seharusnya masuk ke sini juga ya. Nah, kita lanjut lagi ke jadwal pelajaran. Setelah kita buat kelas seperti ini, jadi IPA Putra itu kelasnya siapa, IPA Putri itu kelasnya siapa, IKA Putra kelasnya siapa, kita lanjut ke jadwal pelajaran. Nah, ini jadwal pelajarannya yang 2022-23 ini belum ada ya. Belum ada. Makanya kita harus buat dulu. Cara membuatnya, klik tambah berdasarkan kurikulum ya. Pilih sekolah aliyah ya, yang tadi aliyah ya, kelasnya yang misalnya yang IPA Putra ya. Nah, yang IPA Putra. Nah, kita harus memasukkan gurunya ya. Misalnya Al-Quran Hadis ini jadwalnya jam berapa. Misalnya gurunya siapa. Nah, ini harus ada datanya ya. Al-Quran Hadis gurunya siapa, Pak ya? Gurunya Pak siapa? Al-Quran Hadis kalau boleh tahu. Atau akidah akhlak, yang tahu gurunya siapa ya? Gimana Pak? Ini kan saya akan membuat jadwal. Al-Quran Hadis itu gurunya siapa? Al-Quran Hadis ya. Al-Quran Hadis gurunya siapa? Ustaz Zaifa. Siapa? Quran Hadis Bu Eva Yunita Pak. Bu Eva, oke. Eva Yunita ya, oke. Nah, ini jadwalnya nanti kita buat hari apa gitu ya. Misalnya harinya hari Senin, jam pertama gitu ya, misalnya seperti itu.
Kemudian ada dalam 1 minggu ini Al-Quran hadis diajar berapa kali? Kalau cuma sekali ya udah berarti jadwalnya cuma satu aja ya. Ya ini kita masukkan seperti ini. Kemudian akidah akhlak yang ngajar siapa Pak? Ini hanya contoh aja, nanti saya contohkan 3 aja lah. Akidah akhlak siapa yang ngajar? Yang ngajar siapa Pak? Akidah akhlak Pak. Ya Pak. Ya Pak. Akidah akhlak yang ngajar siapa? Yang akidah akhlak saya aja Bu. Bu Eva. Akidah akhlak saya aja Bu. Yang ini yang aliyah atau senawiyah Pak? Aliyah. Yang aliyah. Yang Al-Quran hadis. Yang Eva tadi itu yang akidah akhlak Pak. Yang Al-Quran hadis. Oh, Wahyuni. Oh, Bu Wahyuni. Oke, ini Bu Eva ya. Ini Bu Eva. Iya Pak. Ini Bu Eva. Ini Bu Wahyuni ya. Iya Pak. Bu Wahyuni. Tri Wahyuni. Wahyuni Yunanda itu Pak. Oh ini ya. Oke, jadi ini saya contohkan 2 aja dulu. Misalnya ini hari Selasa misalnya jam pertama ya. Oke, jadi ini saya contohkan 2 aja untuk menjadwal pelajaran. Jadi nanti seperti fikih, sejarah kebudayaan Islam, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika dan seterusnya ini buat jadwalnya sendiri-sendiri ya. Untuk kelas IPA Putra. Untuk kelas IPA Putra buat sendiri-sendiri ya. Oke, kemudian kita refresh. Nah, ini sudah kita buat jadwalnya ya. Untuk 2 jadwal tadi sudah saya buat jadwalnya. Nah, ini daftar siswanya otomatis ada di sini ya. Oke, jadi ini sudah kita buat jadwalnya. Nah, jika ingin edit jadwal, jika ingin merubah jadwal itu bisa diklik kurikulum di sini ya. Kita klik kurikulum, maka kita bisa ngubah jadwalnya lagi ya. Bisa kita ubah, misalnya fikih siapa dan lain sebagainya siapa. Nah, ini bisa kita ubah lagi ya. Nanti bisa lewat menu ini atau tambah berdasarkan kurikulum. Nah, misalnya untuk ini kan baru kita jadwal untuk kelas IPA Putra ya, 11 IPA Putra. Nah, kita jadwal juga untuk kelas lain ya. Yang aliyah dulu ya, yang aliyah, kemudian yang IPA Putri. Yang IPA Putri Al-Quran hadis sama ya gurunya ya. Tadi Bu Wahyuni ya. Bu Wahyuni. Cuman mungkin jamnya yang berbeda ya. Mungkin kalau yang Putri ini hari Rabu atau hari Senin juga, tapi jamnya jam kedua ya. Jam kedua. Nah, kemudian ini Bu Eva tadi, akidah akhlak Bu Eva. Nah, ini harinya hari Selasa misalnya. Cuman ini juga sama jam kedua misalnya ya. Nah, kita buat seperti itu sehingga nanti di sini mukul jadwal juga ya, yang ini Putri, ini Putra ya. Gitu. Untuk jadwal yang lain juga sama, kita harus buat dulu, buat juga ya untuk yang IKA Putra ya. IKA Putra. Nah, ini yang Al-Quran hadis siapa? Yaitu Bu Wahyuni juga sama. Bu Wahyuni misalnya ini harinya Senin juga sama, cuman jam ketiga ya. Misalnya seperti itu ya. Kemudian akidah akhlak Bu Eva. Nah, ini hari Selasa jam ketiga juga sama ya. Nah, ini kita harus bikin dulu ya. Kita bikin dulu. Nah, ini sudah dibuat ya. Ini Al-Quran hadis dan akidah akhlak sudah dibuat untuk masing-masing kelas. Nah, ini kelas 1, kelas 11 semua, kelas 11 ini kelas 12 ya.
Jadi kita sudah buat jadwal. Nah ini kalau dalam 1 minggu ada 2 jadwal gimana? Tinggal diedit aja ya. Tinggal diedit di sini di menu misalnya Al-Quran hadis ini dalam 1 minggu diajar 2 kali. Nah ini masukkan jadwal kedua ya. Misalnya hari Rabu, hari Senin dan hari Rabu. Misalnya jam kedua gitu ya. Jadi Al-Quran hadis ini diajar Senin dan Rabu gitu. Dalam 1 minggu itu diajar 2 kali ya. Sehingga nanti di sini ada jadwalnya 2 kayak gini ya. Ini hanya contoh ya. Tapi kalau kita ubah lagi caranya ya kita tidak ada jadwal lagi ya. Kita edit lagi tidak ada jadwal gitu. Jadi kita refresh lagi. Nah, ini tidak ada jadwal ini berarti tidak ada jadwal ya. Kita pilih tidak ada jadwal ya. Nah, seperti itu. Kita refresh. Nah ini tidak ada jadwal ya. Jadi jadwalnya hanya 1 dalam 1 minggu. Nah sekarang setelah jadwal dibuat, baru nanti guru itu membuat rencana pembelajaran dalam 1 semester ya. Dalam 1 semester itu kan ada masa pembelajaran ya. Nah masa pembelajaran ini harus kita buat dulu untuk tahun ajaran 2022-2023. Ini yang membuat admin dulu ya. Misalnya untuk tahun ajaran 2022 ini 2021 ya. Itu mulainya kapan ya kira-kira ya? Mulainya kan kalau nggak salah ini sudah mulai masuk ya anak-anak ya. Yang 2022 ini. Misalnya mulainya hari Senin. Tanggal 17. Tanggal 17 ya. Oh ini ya. Oke, tanggal 17. 18, Pak. 18. Oke, tanggal 18 mulai. Berarti sampai bulan apa biasanya, Pak? Desember. Sampai bulan apa, Pak? Desember apa Januari? Biasanya tahun-tahun lalu itu semester ganjil itu Semester mulainya ganjil biasanya sampai Desember, Pak, pertengahan Desember. pertengahan Desember misal atau saya tanggal 31 Desember gitu aja ya. Bapak set aja mungkin Bapak. Oke. Jadi sampai tanggal 31 Desember untuk aliyah ini ya. Untuk aliyah ini sudah saya set. Kemudian Sanawiyah saya sama, tahu. Pak. Hah? Sanawiyah juga sampai Desember. Oke. 221 ini berarti tanggal 18 sampai Desember tanggal 31 tahun ajaran 2223 sekolahnya Sanawiyah. Untuk Sanawiyah juga sama ya. Nah ini jadwal pelajarannya kan tadi belum saya set masanya ya. Masanya ini harus saya set dulu di menu ini ya. Nah ini masanya ini harus saya pilih ya, yaitu 2021. Nah ini ya 2021 ini sama 2021. Nah ini juga sama 2021 2021. Oke, jadi masanya pembelajaran ini saya ubah 2021 ya. Oke, jadi nanti untuk kelas lain juga sama ya. Jadi masanya ini kita harus ubah masanya menjadi 2021 ya. Oke, ini saya ubah jadi default. Oke, jadi seperti itu ya, kita ubah masa pembelajarannya.
2021. Oke, ini kita ubah masanya. Oke, misalnya kalau fikih siapa Bu yang ngajar, Pak? Fikih siapa yang ngajar? Untuk Alia. Yuni Erawati. Bu Yuni Erawati. Irawati ya. Yuni. Yuni. Oh, banyak nih yang Yuni. Oh, Yuni Erawati. Oke. Misalnya ini hari Kamis jam pertama ya. Nah, ini kita harus pilih ini ya. Gitu. Ya, jadi hari Kamis kita harus pilih ya. Jadi kita cari fikih. Nah, ini fikih ya, contohnya seperti ini ya. Jadi fikih otomatis nambah ya, Bu Yuni yang ngajar. Nah, sekarang guru itu tugasnya setelah jadwal dibuat, guru membuat agenda pembelajaran selama 1 semester ya. Jadi saya akan login sebagai guru di sini. Saya akan login sebagai guru. Kebetulan ini saya sudah login sebagai Faisal Rahman ya, Pak Faisal. Nah, ini ini misalnya saya login sebagai Bu Yuni ya. Oke, coba saya login sebagai Bu Yuni. Saya ke menu guru. Oh, ini. Oke. Jadi ini. Oke. Saya akan share lagi. Nah, ini saya sudah login sebagai Bu Yuni ya. Jadi Bu Yuni kan sudah punya ya passwordnya ya. Kemarin sudah di-share. Itu sudah dicoba apa belum? Kemarin kan password Masih ada. Iya. Itu Udah ada yang coba, ada yang belum, Pak. Oke, nanti coba ini lagi ya, diperdalam lagi. Jadi ini contoh Bu Yuni kan ngajar mata pelajaran fikih ya. Nah, ini Bu Yuni fikih kelas IK Putra. Misalnya di sini itu jadwal otomatis ya. Jadi ketika admin itu menginput, di sini otomatis jadwalnya akan muncul. Coba saya input lagi untuk yang kelas lain ya. Kelas lain kan ini Bu Yuni. Kok Bu Yuni? Bu siapa? Oh ya, Bu Yuni bener ya. Bu Yuni ini ngajar fikih di kelas IK Putra. Misalnya Bu Yuni saya masukkan juga di IK Putri ya. IPA Putri. Untuk mata pelajaran fikih, Bu Yuni juga ngajar Bu Yuni ini juga ngajar fikih kelas hari Selasa jam 3 ini 2002 ini ya. Oke, ini oke. Oh, ya ini. Kemudian kelas IPA Putra, Bu Yuni juga ngajar fikih ya. Misalnya hari Jumat jam 1 gitu. Nah, ini misalnya Bu Yuni ngajar fikih di 3 jadwal di 3 kelas ya. Nanti otomatis di menu punyanya Bu Yuni itu ada 3 jadwal seperti ini ya.
Jadi jadwal Bu Yuni itu otomatis ada ya, otomatis ada. Jadi Bu Yuni guru itu tidak perlu membuat jadwal, tapi menerima aja jadwal yang diberikan oleh admin ya, oleh admin. Jadi di sini yang harus kerja dulu admin ya untuk membuat jadwal guru ya. Nah, setelah terbuat seperti ini, saya contohkan 3 jadwal. Bu Yuni selanjutnya membuat rencana pembelajaran 1 semester untuk mata pelajar untuk kelas IPA Putri misalnya, untuk IPA Putri dulu. Caranya klik agenda saja langsung ya. Agenda pembelajaran, buat pertemuan. Nah, ini pendahuluan boleh diisi boleh tidak, diisi pembelajaran fikih misalnya. Oke, capaian kompetensi ini boleh. Kemudian lampiran, ini boleh jika ada lampirannya. Nah, kemudian klik simpan. Nah, nanti di sini Bu Yuni akan membuat pembelajaran mulai tanggal 19, kan pelajarannya kan dimulai tanggal berapa tadi? 18 ya? 18, Pak. Iya, Pak. Nah, karena Bu Yuni ini ngajar hari Selasa, berarti mulainya tanggal 19 gitu. Karena kan Bu Yuni ngajarnya hari Selasa ya. Ini setnya ya. Saya setnya ini hari Selasa gitu. Jadi mulainya tanggal 19 sampai nanti Desember gitu ya. Sampai tanggal 27 Desember. Karena tadi ngesetnya di masa pembelajaran itu sampai tanggal 31 Desember ya. Jadi kita otomatis akan membuat jadwal pelajaran sesuai dengan jadwal yang ada di Bu Yuni ya. Makanya di sini langsung muncul pertemuan ya, pertemuan misalnya seminggu ya. Nah, ini 4 hari lagi langsung muncul nih ya, yaitu tanggal 19 ya. Nah, Bu Yuni misalnya bikin agenda juga yang kelas Putra, IKA Putra. Ya, caranya sama, klik agenda, agenda pembelajaran, buat pertemuan. Nah, ini itu ya. Kemudian simpan. Maka secara otomatis nanti akan mulainya tanggal 21. Karena Bu Yuni ngajar di kelas IKA Putra itu hari Kamis ya. Kamis berarti kan tanggal 18 ya, hari Kamisnya yaitu tanggal 21 gitu ya. Dan seterusnya terus sampai tanggal 29 bulan 12 gitu. Ya, kalau kita refresh nanti di menu ini kita refresh. Nah, akan muncul ya. Nih jadwal 4 hari lagi, 6 hari lagi gitu, ya. Begitu juga untuk kelas ini ya, kelas IPA Putra. IPA Putra ke agenda buat jadwal, deskripsi pelajaran misalnya fikih, ini juga fikih. Kemudian simpan. Nah, secara otomatis akan membuat jadwal karena dimulainya tanggal 22 karena hari Jumat ya. Ngajarnya kan Bu Yuni ini untuk kelas IPA Putra itu hari Jumat ya. Dimana hari Jumat itu mulainya tanggal 22 ya. Nah, ini tanggal 22, 29 dan seterusnya sampai tanggal 30 gitu ya. Nah, kita ketika klik refresh maka muncul di sini ya. Nah, ini kita set 3 minggu itu akan muncul ya. Nah, ini akan muncul banyak seperti ini. Jadi kita bisa membuat agenda-agenda untuk materi yang ada di sini. Jadi misalnya hari 4 hari lagi ya. 4 hari lagi ini Bu Yuni ngajar apa sih di pertemuan pertama ya untuk mata pelajaran fikih. Nah, ini materinya bisa diupload di sini ya. Nah, ini materinya bisa diupload di sini. Bisa upload lewat link, bisa upload file ya. Nah, ini terserah ya, pakai file juga bisa ya. Nah, ini pakai file juga bisa. Atau ambil materi sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kita sudah upload materi, nah ini bisa di
upload lagi di sini. Ini contoh materi yang sebelumnya diupload gitu ya. Nah, ini seperti itu. Nah, ini materinya sudah ada di sini. Kemudian diskusi tanya jawab itu bisa di sini ya. Kalau mau ada CBT ujian online itu bisa di sini. Ya, ambil bahan ujian. Ini jika ujiannya sudah ada sebelumnya ya. Nah, ini bisa dibuat di sini. Nah, seperti ini ya. Ini ada ujian. Nah, sekarang masalah absensi atau kehadiran ya. Nah, ini kan mata pelajaran 4 hari lagi ya. Kehadiran itu bisa kita cek di sini. Nah, ini semuanya belum hadir. Nah, kita bisa panggil satu-satu. Misalnya Dila Putri hadir, Windy Aulia hadir ya, Salsabila hadir. Tapi sebenarnya mereka nggak tahu nih boleh pegang gadget nggak, mas siswa itu boleh pegang HP nggak? Nggak boleh, Pak. Oh, nggak boleh ya. Jadi absensinya memang harus manual kalau nggak boleh. Soalnya Boleh. kalau boleh pegang HP itu absensinya bisa pakai HP gitu. Ya, berarti kehadirannya harus dipilih manual seperti ini, hadir, hadir gitu ya. Ya, Pak. Nah, nanti untuk guru itu absensinya bisa secara online. Caranya klik absen di sini. Kita pilih ini ya. Nah, nanti ambil gambar di sini. Ya, ambil gambar. Nah, ini memang kita harus hubungkan ke drive dulu untuk menyimpan gambar ya. Atau absensi manual juga boleh. Caranya gini kalau untuk guru. Nah, ini Bu Yuni hadir ya. Nah, hadir gitu. Itu bisa juga seperti itu ya. Nah, ini kalau gurunya yang absen. Nah, gurunya absen itu bisa lewat online atau bisa lewat tadi. Nah, ini saya contohkan kalau misalnya ini boleh absen secara online ya. Misalnya siswanya ini anggap saja boleh bawa HP. Misalnya ya, ini hanya misalnya aja. Ya. Cara absennya gini kalau lewat siswa ya. Jadi saya harus login dulu sebagai siswa, yaitu sebagai siswa tadi ya, pakai NIS ya, loginnya. Nah, ini saya contoh login pakai siswa ya. Kemudian ke menu e-learning. Di sini nanti akan muncul jadwal pelajaran siswa. Nah, ini saya pilih yang 1 minggu ya. Nah, di sini saya klik absen gitu ya. Absen. Nah, kemudian nanti absen bisa ambil gambar seperti itu ya. Nah, ini saya simpan di drive seperti ini. Nah, ini absen online belum bisa dilakukan karena akan dimulai 4 hari lagi ya. 4 hari lagi, jadi belum bisa absen ya. Nah, itu contoh kalau misalnya absennya online ya. Jadi nanti di sini tuh akan muncul, ini ya, absensinya. Nah, seperti ini ya. Dia gagal dilakukan karena absensinya itu belum dimulai ya. Nah, seperti itu. Itu kalau seandainya absensinya tadi tidak online ya. Kayak kalau absensinya online maksudnya ya. Jika absensinya online caranya seperti itu ya. Jadi ada foto dan lokasi dari siswa itu. Ini misalnya untuk pertemuan daring cocok ya, untuk pertemuan daring. Nah, untuk pertemuan selanjutnya gimana? Caranya sama ya, ke menu kehadiran. Nah, ini hadir atau di set semua hadir ya. Di set semua hadir, kita pilih semua hadir. Nanti cukup masukkan siapa yang nggak hadir gitu. Yang nggak hadir siapa? Misalnya yang sakit siapa gitu ya. Nah, ubah keterangan misalnya sakit gitu ya. Sakit flu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau ubah keterangan dia sakit gitu. Nah, nanti di sini ada rekapnya, yang sakit 1, yang hadir itu 13 gitu ya. Nah, itu adalah proses yang dilakukan guru. Udah guru seperti ini saja ya. Kerjaannya
ngajar, masukkan materi, kemudian absen. Udah sebenarnya itu aja untuk saat ini ya. Nah, kemudian terakhir itu penilaian. Nah, di menu penilaian caranya bisa klik agenda di sini, kemudian nilai. Ya, di sini ya. Atau kita misalnya masukkan nilai di kelas putri dulu ya. Caranya klik ini aja nih. Klik ini. Klik menu yang ada di sini ya. Menu yang ada di sini kita klik. Kemudian klik nilai. Nah, masukkan nilainya. UTS-nya berapa, nilai harian berapa, UAS berapa ya. Misalnya dapat nilai 80, ini 80 ya. 80. Nah, seperti ini ya. Contohnya keterangan bagus gitu ya. Nah, ini contoh ini yang semester ganjil. Nanti semester genapnya input nilainya di sini ya untuk semester genapnya. Gitu. Jadi untuk semester ganjil, yang ini semester genap. Yang semester ganjil di sini ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Mungkin ini dulu ya, yang bisa yang saya sampaikan. Takutnya kalau banyak-banyak nanti takut ini, takut Yang absen guru tadi, Pak. Ya, yang absen guru tadi, caranya di kehadiran, ya, di menu kehadiran, pilih di sini hadir gitu. Atau pakai absen online, pakai ini ya. Jadi caranya kalau absen online, itu ke menu absen ini, ambil gambar, udah, ya ambil gambar, ini udah. Ya. Tapi lebih mudah ya langsung aja di menu kehadiran ubah statusnya jadi hadir gitu aja di gurunya ya, di gurunya ubah statusnya jadi hadir. Nanti untuk pertemuan kelas IK Putra juga sama, misalnya kehadiran di sini hadir. Nah, di situ ada fingerprint nggak, Pak? Ada, Pak. Ada fingerprint. Ada. Nah, bisa juga nanti dikonekkan ke fingerprint, Pak. Gitu. Dikonekkan ke fingerprint otomatis nanti masuk ke sini. Bisa juga. Cuman itu tadi apa namanya? Cuma nanti di apa namanya? Di jadwalnya ini harus dibuat dulu ya. Jadi guru itu harus membuat tadi yang saya contohkan tadi agenda. Agenda pembelajaran mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir ya. Itu harus dibuat dulu sehingga nanti absen itu masuk sesuai dengan jadwal yang ada gitu. Oh Itu, iya, Pak. Jadi itu. Jadi gini Pak, pertama yang dilakukan itu apa? Yang pertama dilakukan yaitu membuat kelas tadi, kelas. Ini saya login sebagai admin lagi ya. Ini saya login sebagai admin lagi. Jadi pertama yang harus dilakukan itu membuat kelas Pak. Jadi di menu pendataan kelas. Nah, ini kan yang sudah dibuat kan untuk yang 2022 ini harus dibuat Pak ya. 2023 ini harus dibuat semua Pak ya. Ini harus dibuat semua 2022-23. Nah, untuk setelah ini dibuat semua termasuk siswanya, termasuk siswa yang ikut ya, itu dimasukkan. Kemudian jadwal pelajarannya yang dibuat. Caranya sama seperti tadi, tambah berdasarkan kurikulum, pilih sekolah, aliyah misalnya, kemudian IPA Putra. Baru setelah itu pilih gurunya, jamnya. Jam pelajarannya, masukkan masa pembelajarannya. Yang ini ya, masanya. Seperti itu, Pak. Nah, setelah itu baru nanti guru login. Nah, guru login itu membuat agenda ini tadi. Nah, setelah itu nanti guru bisa absen di menu kehadiran di sini. Di menu kehadiran bisa ngabsen siswa dan ngabsen dirinya sendiri ya. Nah, ini contoh kehadiran guru ya. Contohnya seperti itu. Ini kehadiran contoh kehadiran guru seperti itu. Nah, ini contoh guru ini sudah mengupload foto ini contohnya ya.
Nah, ini ya. Seperti itu, Pak ya. Jadi cara ngupload foto tinggal klik biodata, udah upload nanti fotonya ya. Kami mana? Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada Pak. Ya, silakan. Untuk mendownload rekap agenda selama 1 bulan itu gimana Pak? Selama satu ini ya. Nah, nanti ada absen di sini. Cuman ini saya belum setting dulu ya nanti. Jadi menunya ada di menu absensi di sini, Pak. Nanti ada rekapnya, Pak, di sini, Pak. Jadi caranya klik ini, Pak ya. Caranya klik ini, klik kelasnya mana yang mau direkap. Kita klik, nanti klik agenda, nanti di sini ada ininya, Pak. Ini belum saya setting nih. Nanti saya setting, saya kabarin kalau sudah ya. Gitu. Di menu ini, Pak ya. Absensi, Ya, Pak. Pak. Ya, di menu absensi. Ya. Jadi nanti di sini klik agenda baru klik absensi. Caranya gitu, Pak ya. Nah, ini saya rekam, Pak, nanti bisa ditonton ulang videonya. Video ini maksudnya pelatihan ini saya rekam. Nanti saya share. Rekap agenda per bulan itu Pak, nanti kan di bawah ada nama tangan. tanda tangan kepala Oh ya. Anemiah dan Aliyah ya Pak. Contohnya kirim aja, contoh yang sudah jadi, yang sudah ada isinya, kirim aja ke grup ya. Baik, nanti dikirim Pak. Nanti kita sesuaikan formatnya. Ya. Ya, kirim dulu ya, kalau bisa itu kirim dulu, nanti kita sesuaikan formatnya. Baik Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Setelah Lanjut aja dulu Pak. Ini sudah sampai sini aja sih untuk sampai kehadiran ada dulu sementara. Saya takutnya kalau ngasih materi terlalu banyak nanti takutnya malah pusing nanti bingung. Oke Pak. Jadi kemarin juga Pak Firdos itu ngasih penjelasan sampai kehadiran aja dulu gitu katanya. Baik Pak, nanti kalau ada perlu ditanyakan lagi kita bisa boleh, kan Pak agendakan lagi Pak. Boleh nanti diagendakan lagi atau langsung tanya ke chat ke grup aja. Ke grup Oke, aja. baik Pak. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Silakan. Untuk baik Pak, satu lagi Pak, kalau Ya. untuk agenda di pondok ini Pak Murtada, misalkan pengasuhan di pondok, ya ini kan untuk guru-guru di madrasah. Yang untuk ustadz dan ustazahnya di pondok, misalkan agenda hariannya diisi manual aja mungkin Pak, hari ini mendampingi anak-anak tahfiz, kemudian mendampingi anak-anak di masjid. Iya. Bisa apa nggak Pak nanti dibuatkan untuk pengasuhannya Pak? Bisa, seperti itu. Ada kayak formnya nggak ya? Nanti saya coba bikinkan dulu. Baik Pak, nanti dikirimkan agenda hariannya Pak. Oke, coba kirimkan dulu, nanti saya buatkan formnya gitu. Ya. Baik Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi Ustaz? Mungkin cukup Pak. Oke, siap. Nanti saya akan ini sudah saya rekam, nanti tolong diulang lagi rekamannya. Mungkin ada guru atau admin ya yang nggak hadir hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin saya live Pak ya. Saya nanti akan kirim video rekamannya.